Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kasus menyedihkan di mana keserakahan bisa membuat seseorang gelap mata dan menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai tujuannya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Dana James Ewell lahir pada tanggal 28 Januari 1971 di Sunnyside, California, Amerika Serikat. Dia adalah anak bungsu dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Glee Ethel dan Dale Allen Ewell. Ayahnya adalah seorang veteran Angkatan Udara Amerika Serikat yang menjadi pengusaha multijutawan yang berspesialisasi dalam penjualan pesawat kecil dengan perusahaannya. Dia tidak memperoleh kekayaannya dengan menjadi orang yang mudah menyerah. Tumbuh dalam masa depresi yang hebat, Dale mengetahui nilai uang dan kerja keras yang harus dilakukan untuk menghasilkan setiap dolarnya. Sedangkan Glee adalah seorang mantan guru yang kemudian menjadi seorang ibu rumah tangga dan aktivis sipil seperti Martha Stewart. Sebagai ibu yang tinggal di rumah, dia bertanggung jawab atas tugas mengasuh anak. Seiring berjalan waktu, dia mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk filantropi dan pelayanan publik. Sempat bekerja sebagai penerjemah bahasa Spanyol untuk CIA di tahun 1950-an. Dan kemudian memegang kursi di Komite State Bar of California yang mengevaluasi calon hakim. Dale tumbuh pada masa ekonomi tersulit yang pernah dialami Amerika dan akibatnya dia tidak memiliki banyak materi saat dia kecil. Setelah menjadi seorang jutawan, dia mencoba memperbaiki hal tersebut dengan membelanjakan banyak barang untuk anak-anaknya. Dale memastikan mereka memiliki barang-barang terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Orang tua Dana memiliki investasi besar di pasar saham dan lahan pertanian lokal. Meskipun keluarganya kaya secara finansial, kedua orang tua menjalani gaya hidup yang relatif sederhana dan menghindari memamerkan kekayaan mereka yang harusnya diperkirakan mencapai 7 hingga 8 juta dolar Amerika. Setara dengan 14,8 hingga 16,8 juta dolar Amerika di tahun 2022. Sejak masih remaja, Dana sudah menunjukkan perangai yang tidak baik. Dia senang berbohong dan melebih-lebihkan ceritanya. Memiliki rumah besar, uang banyak, baju mahal, dan masa depan cemerlang ternyata tak cukup bagi anak cerdas tersebut. Seperti ayahnya, Dana merupakan sosok yang sangat ambisius. Bedanya, sang ayah bekerja keras demi mendapatkan kekayaannya, sementara Dana hanya bermodal mimpi tanpa usaha. Ketika Dana masih berkuliah, dia sudah mengenakan pakaian desainer dan mengendarai mobil BMW. Di kampus, dia membohongi teman-teman sekelasnya dengan cerita tentang menjadi pialang saham di usia 18 tahun dan dia adalah pemilik sebuah perusahaan yang menghasilkan 2,7 juta dolar per tahunnya. Padahal dia sebenarnya tidak memiliki pengalaman bisnis apapun. Surat kabar kampus dan buku tahunan mencetak cerita tentang Dana di tahun 1990 yang menggambarkan dia sebagai seorang jutawan yang menikmati kemewahan yang diperoleh dari kesuksesan bisnisnya, yang sebenarnya tidak ada. Setelah mengetahui kebohongan itu, orang tuanya mengubah rencana warisan mereka. Keluarga besarnya yakin bahwa ayahnya berencana menghentikan dukungan finansial untuk putranya itu setelah dia lulus kuliah agar dia dapat hidup lebih mandiri. Kebohongan Dana ini bisa ditafsirkan sebagai kebohongan seorang pemuda yang ambisius. Tetapi dia tidak mau bekerja keras untuk mewujudkan kisah-kisah itu menjadi kenyataan. Mendengar rencana orang tuanya, Dana menjadi marah dan akhirnya menyusun rencana pembunuhan untuk sang ayah. Padahal saat itu dia sudah tahu bahwa sang ayah akan mewariskan seluruh kekayaan padanya sebelum akhirnya ditunda karena kebiasaan buruknya. Dia akhirnya meminta bantuan kepada teman kuliahnya yang bernama Joel Patrick Raftofchik.
Joel adalah salah satu teman Dana yang mempercayai kebohongan yang dilontarkannya. Joel sangat terpesona pada Dana karena kekayaan dan kesuksesannya, dan terutama karena kemudahan Dana untuk mendapatkan gadis-gadis terseksi. Sedangkan Joel adalah orang yang pendiam dan sangat tertutup. Dan dia juga tenggelam dalam dunia video game, yang membuatnya sangat kesulitan untuk mendekati para gadis. Dan persahabatannya dengan Dana mengubah segalanya. Meskipun dia masih belum mendapatkan wanita seperti temannya, Joel bisa bersenang-senang di pesta dan bertemu dengan beberapa mahasiswa elit kampus. Saat Dana meminta bantuan Joel, Joel tahu kalau dia tidak bisa mengatakan tidak. Karena dia takut masa-masa indah ini akan berakhir. Dana menikmati gaya hidup mewah yang diberikan oleh orang tuanya. Dan dia sangat menginginkan semua harta dari orang tuanya yang senilai 8 juta dolar untuk dirinya sendiri. Dia bahkan tidak ingin menunggu orang tuanya sampai meninggal karena menurutnya itu akan memakan waktu puluhan tahun. Dia pun mendekati Joel dengan rencana jitu untuk menjadi jutawan dan dia menyewa Joel sebagai pembunuh bayaran. Di hari Minggu di tanggal 19 April 1992, Dale, Glee bersama putri mereka pulang dari liburan akhir pekan dari rumah pantai mereka di Pajaro Dunes. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka di dalam rumah mereka di Fresno, California. Joel telah menunggu berjam-jam di atas lembar terpal agar dia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Glee dan putrinya mengendarai mobil dan menjadi yang pertama tiba di rumah itu. Mereka baru saja sampai di depan pintu ketika ditembak dengan senapan yang dilengkapi dengan peredam suara. Sedangkan Dale memilih untuk menerbangkan salah satu pesawat kecilnya dan tiba di rumah 30 menit lebih lambat daripada istri dan putrinya. Saat dia memasuki rumah, dia belum menyadari apa yang telah terjadi dan juga langsung dibunuh oleh Joel. Jenazah keluarga ini baru ditemukan 2 hari setelah pembunuhan. Ketika Dana memberitahu teman keluarganya di Sunnyside bahwa dia tidak dapat menghubungi orang tuanya. Ketika kasus pembunuhan ini terungkap 2 hari kemudian, Dana menjadi tersangka utamanya. Namun saat itu Dana sedang berlibur bersama pacarnya yang bernama Monica Sen dan ayahnya yang seorang agen FBI. Mereka berjarak 320 km dari rumahnya di Fresno. Itu tentu saja merupakan alibi yang sangat bagus dan penyelidik yang intuisinya mengatakan bahwa Dana yang bertanggung jawab menjadi sangatlah bingung. Setelah menyelidiki TKP, penyelidik menduga kalau pelaku telah bersembunyi di dalam rumah menunggu anggota keluarga pulang. Glee ditembak sebanyak 4 kali, sementara Tiffany dan Dale masing-masing ditembak 1 kali. Pembunuhan ini tampaknya telah direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati. Pelaku mengambil selongsong peluru yang dibuang setelah melepaskan tembakan yang fatal. Bidikannya sangat bagus karena dia hanya meleset 1 kali dari beberapa tembakan yang dilepaskan. Sekotak amunisi yang dibeli oleh Dale di awal tahun 70-an ditemukan di rumah tersebut dan diyakini telah digunakan untuk membunuh keluarganya. Peluru yang ditemukan dari tubuh korban menunjukkan adanya tanda-tanda kalau senjata tersebut telah dilengkapi dengan peredam buatan sendiri. Meskipun rumah tersebut tampaknya telah digeledah untuk mencari barang-barang berharga, penyelidik yang memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki perampokan menyimpulkan bahwa adegan tersebut direkayasa dalam upaya untuk membuat pembunuhan itu terjadi setelah keluarga Ewell telah memergoki seorang pencuri. Polisi juga menyelidiki latar belakang korban dan menemukan kemungkinan motif kejahatan tersebut. Di tahun 70-an, Dale menjual pesawat untuk seorang pria California bernama Frank Lambe yang dihukum karena penyelundupan narkoba. Setelah itu Dale mengambil alih bisnis tersebut. Dale juga pernah terlibat dalam kesepakatan pengembangan real estate yang bermasalah dengan saudaranya yang mengancam kerugian jutaan dolar bagi investor. Pada akhirnya, investigasi lebih lanjut mengesampingkan faktor-faktor ini sebagai kemungkinan motif pembunuhan. Alibi Dana pada saat pembunuhan terjadi dapat dikonfirmasi, namun pihak berwenang mulai fokus padanya setelah menghilangkan kemungkinan tersangka lainnya. Anggota keluarga besar seperti paman Dana melaporkan bahwa setelah kematian keluarganya,
Dana tampaknya tidak peduli dengan pembunuhan keluarganya sejak awal. Meskipun reaksi orang-orang terhadap tragedi semacam ini bisa sangat beragam, namun pertanyaan langsung Dana tentang harta warisan orang tuanya bertentangan dengan perilaku yang diharapkan. Dan dia terlihat terguncang sekaligus marah saat mengetahui bahwa dia tidak dapat mengakses sebagian besar kekayaan milik keluarganya sebelum usianya 30 tahun. Rencana warisan orang tua Dana menciptakan perwalian hukum yang mengunci sebagian besar aset mereka setelah kematiannya. Seorang wali diharuskan membayar perawatan dan pengeluaran Dana sampai dia berusia 25 tahun. Sedangkan dari usia 25 hingga 30 tahun, dia akan menerima dividen dari investasi saham, tetapi tidak memiliki akses ke modal investasinya. Dana baru akan menerima setengah modal pada usia 30 tahun dan sisanya pada usia 35 tahun. Namun Dana tetap menjadi penerima manfaat langsung lebih dari $300.000 dalam pembayaran asuransi jiwa yang tidak tunduk pada batasan perwalian atau pengawasan pengadilan. Penyelidik juga curiga bahwa ketika pamannya sangat ingin menuding Dana, bahkan sebelum pemakaman, kerabat Dale menyewa pengacara untuk memblokir segala upaya Dana untuk bisa mengambil warisannya. Pamannya juga meminta penyelidik untuk mengamati keponakannya lebih serius. Diketahui Joel tiba-tiba keluar dari perguruan tinggi tidak lama setelah pembunuhan tersebut. Dana juga digambarkan terobsesi dengan uang dan status sosial. Dia terus menghabiskan uang dengan liar, melimpahi pacarnya dengan hadiah, bahkan membayar sebagian biaya kuliahnya. Kedua pemuda ini menambah kecurigaan penyelidik dengan menempati rumah keluarga Ewell hanya beberapa minggu setelah pembunuhan terjadi. Keduanya dilaporkan telah melakukan banyak pembelian tunai untuk barang-barang mahal, walaupun saat itu Joel hanyalah seorang pengangguran. Mereka berkomunikasi melalui sistem pager dan panggilan telepon berbayar yang rumit yang tampaknya dilakukan agar tidak terlacak. Dana tidak pernah bekerja, jadi dari mana semua uangnya itu berasal? Penyelidikan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil ketika mereka mengetahui bahwa selama 3 tahun Dana telah menipu rekening nenek dari pihak ibu sebesar hampir $400.000 Amerika. Akun tersebut dibuat oleh ibu Dana sejak tahun 1970. Pada saat para penyelidik menemukan hal tersebut, uang di rekening hanya tersisa uang sebesar $2.000 Amerika. Berkali-kali polisi menginterogasi Dana, pacarnya Monica, dan bahkan temannya Joel. Namun ketiganya terus mengatakan kalau mereka tidak tahu apa-apa, dan penyelidik hanya memiliki bukti tidak langsung. Analisis forensik menemukan bahwa senjata pembunuhan adalah senapan khusus kelas atas yang diproduksi oleh Feather Industries di Colorado. Catatan perusahaan menunjukkan salah satu senapan tersebut telah dibeli oleh Ernest Jack Ponce, seorang teman keluarga dari Joel. Dan dia membelinya sesaat sebelum pembunuhan terjadi. Ernest mengaku membeli senapan itu untuk Joel, namun membantah mengetahui bahwa senapan itu akan digunakan untuk kejahatan. Ernest menolak mengikuti tes pendeteksi kebohongan. Ketika polisi mengunjungi kamar asrama Dana di kampus untuk memberitahunya bahwa mereka yakin Joel telah membunuh orang tuanya, Dana tidak berkata apa-apa. Namun wajahnya yang pucat pasi menunjukkan banyak hal. Para penyelidik mengawasi dari jauh melihat Dana bergegas ke telepon terdekat dan menelpon Joel. Seorang penyelidik mengenakan alat perekam dan berdiri di dekat Dana di telepon umum itu. Dan dia mendengar Dana membuat komentar seperti mereka tidak memiliki bukti dan mereka akan mencoba untuk menangkapmu. Penyelidik juga mengetahui Joel kedapatan membeli buku cara membuat peredam suara buatan serta cara menjadi pembunuh bayaran. Ernest yang menyembunyikan bukti setelah pembunuhan tersebut menjadikannya sebagai tersangka. Namun dia diberikan kekebalan dari penuntutan dan setuju untuk bersaksi melawan Dana dan Joel yang ditangkap pada tanggal 2 Maret 1995. Kasus pengadilan sangat sensasional mengingat dalam pembunuhan merupakan bagian dari keluarga korban sendiri. Persidangan dimulai pada tanggal 16 Desember 1997 dan berlangsung lebih dari 8 bulan.
Jaksa berpendapat bahwa Dana dimotivasi oleh keserakahan dan dia menjanjikan Joel sebagian dari kekayaan keluarganya. Dana dan Joel diwakili oleh pengacara terpisah yang mengambil strategi berbeda. Pengacara Dana menyatakan kliennya tidak bersalah dan pengacara Joel yakin bahwa buktinya sangat banyak sehingga kemungkinan besar akan ada putusan bersalah dan dengan demikian tujuan utamanya hanyalah menghindari hukuman mati. Para juri berunding selama 11 hari dan mereka kesulitan untuk menentukan apakah Dana dan Joel bersalah. Salah satu juri mengatakan bahwa dia memiliki putra seusia terdakwa dan dia tidak bisa mempercayai kalau kedua pemuda itu mampu melakukan hal semengerikan ini. Kedua belas juri membuat timeline dengan menuliskan semua bukti dan melihat semua yang tertulis itu membuat mereka menangis dan yakin kalau kedua pemuda itu memang bersalah. Meskipun juri menganggap kesaksian Ernest tidak dapat diandalkan dan mencurigai dia terlibat lebih jauh dalam pembunuhan tersebut daripada yang dia akui, pada tanggal 27 Mei 1998, juri memutuskan Dana dan Joel bersalah atas 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Kedua pria tersebut terancam terkena hukuman mati, dikenakan keadaan yang memberatkan yaitu korban lebih dari 1 orang dan pembunuhan demi keuntungan. Juri menemui jalan buntu selama tahap menentukan hukuman, dan hakim menyatakan pembatalan sidang tahap hukuman itu. Baru di tanggal 20 Juli 1998, hakim menjatuhkan 3 hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat untuk keduanya. Setelah dijatuhi hukuman, Dana mengatakan kalau dia sangat mencintai keluarganya. Mereka dulunya sangat dekat dan bahagia, dan dia berharap bisa keluar dari penjara dan seluruh keluarganya masih menunggunya. Dan mereka nantinya akan hidup bahagia bersama selamanya. Dana ditahan di California State Prison bersama dengan pembunuh lainnya yang memerlukan isolasi dari populasi penjara umum. Rekan-rekan tahanan di sana termasuk beberapa pembunuh terkenal di Amerika seperti Charles Manson dan Juan Corona. Pada awal tahun 2023, halaman Departemen Permasyarakatan dan Rehabilitasi California Dana menunjukkan bahwa dia tetap dalam status tanpa pembebasan bersyarat. Dana tampaknya telah beralih mendalami agama dan mencari sahabat pena. Seperti Dana, Joel saat ini dipenjara di Mule Creek State Prison dan tidak tersedia informasi tentang pembebasan bersyaratnya yang lebih lanjut. Ernest sekarang telah menjadi pengacara dan berpraktek di Fullerton, California. Nenek Dana meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1999. Sedangkan Monica Sen telah menjadi pendiri dari Sen Law Group di Sunnyvale, California. Meskipun dulu dia dengan senang hati menerima uang dari Dana untuk membiayai pendidikan sekolah hukumnya, namun sekarang dia tidak terlalu senang ketika seseorang menghubungi firma hukumnya dan mengungkap masa lalunya. Dia bahkan menuntut orang tersebut. I love my family with all my heart and soul. We were so very close and happy and content. I only wish that I could get up and walk away from here, and that my mother and my father and my sister would be waiting for me, and we could be together again forever. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!